aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi fid daraini amin. Summa dzkur al-anfas allati takallamta fiha bi budulin ma kana yadurru au ma yadurruka au qulta astaghfirullah rabbana wa rabbama tuwafiqu sa'atan azizatan fayaghfirullahumma laka fayaghfirullahu laka patarihu ra'sa patarbahu ra'sa malika. Nah ini. Kemudian kau ingat, kau perhatikan napas-napas yang kau katakan, kau berbicara padanya dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Bipudulin minal kalam, dengan bicaraan yang tidak ada manfaatnya duniawiyah maupun ukhrawiyah. Coba dipikir-pikir katanya. Coba kau ganti dengan istighfar. Mungkin saja nanti satu saat akan bertepatan dengan yang sangat makbul, maka kau akan diampuni dosamu. Maka alangkah banyak labanya patarbahu ra'sa malika. Rasul Malik modal, maka akan berlabalah pada modalmu. Artinya ya berumbuklah modal, karena modal kita ini umur. Kalau kita pergunakan pada yang tidak-tidak, berarti nanti itu akan kosong tulisannya, catatannya, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Timbang-timbang kosong, istighfarlah. Itu kalau kamu bicara yang tidak dosa. Gimana kalau bicara yang dosa? Tentu terisi di sana dengan dosa. Kalau bicara dengan tidak ada perlunya, maka di sana akan kosong, tidak ada tulisannya. Kebaikan tidak ada, kejahatan tidak ada, karena memang kosong, melompong, tidak ada artinya. Itu sebabnya kita suruh fakir qabla an tafuh, fakir qabla an tatakallama. Berpikirlah sebelum kau berbicara. Apa ada manfaatnya, ada mudaratnya, atau tidak ada manfaat, tidak ada mudaratnya, atau bagaimana? Sehingga sebelum, malahan Bapak Boseh mengatakan sering, timbang-timbang kamu akan berbicara dengan yang tidak-tidak, apalagi dengan yang batil, maka gantilah dengan tasbih atau istighfar. Nah, itu. Makanya kita dibuatkan wirid-wirid sebelum sholat, menunggu apa? Qomat. Nah itu.
menunggu qamat. Sebenarnya memang betul tidak ada waridnya apa yang akan dibaca sebelum qamat itu. Ya, secara serempak memang tidak ada. Tapi timbang-timbang akan bicarakan yang macam-macam, lebih baik baca istighfar, baca tasbih, Allah subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim, astagfirullah wa bihamdi, astagfirullahalazim. Itu sama dengan dikubur itu. Dikubur itu memang tidak ada hadisnya mengatakan kalau kamu menguburkan sementara kuburan selesai maka bacalah qul huwallahu ahad. Secara khusus tidak ada itu. Ya, secara umum ada faqra'u ma tayassara minal Quran, faqra'ul Quran, bacalah Quran. Di mana? Tidak ada. Ya, berarti dikubur boleh, tidak ada larangannya. Cuma yang secara warid khusus mengatakan wa idza dafantumul mayyita faqra qul huwallahu ahad summa dzkurillah summa halal summa tad'u. Tidak ada memang yang recet seperti itu. Tapi ada secara umum. Itu secara umum ada. Tapi secara khusus memang tidak ada. Kalau yang waridnya memang yaitu kalau kita menguburkan kita sepi, jangan bicara. Mikirkan bagaimana kita kalau nanti seperti ini, kita akan mati dibawa di atas keranda seperti ini. Itu sebenarnya. Nah, itu. Tapi apa bisa diam seperti itu? Ya saya kira zaman sekarang ini tidak bisa itu. Arak saya bicara ang maku, arak saya bicara ang cewek, arak bicara ang cowok, arak bicara ang semamen, arak bicara ang seninen, apem kelak bareh, bimlahi nge, pokon buyut, darak rungu batur, gue yang pikiran mayit kena. Mana? Timbang-timbang seperti itu, satukan langkah, satukan suara, stem suara. Misalnya kalau stem suara kan, nah, terus dia katakan baca qul huwallahu ahad. Yang tadinya bicara mau lagu-lagu, bacalah qul huwallahu yang ada manfaatnya. Itu pertimbangannya. Memang kalau ada yang mengatakan bid'ah itu memang bid'ah dia. Ya. Nek bicara bid'ah dong loe macam bid'ah. Ni Imam Ghazali sekarang kitab ni bid'ah yang dah ni. Kembing karang-karang kitab Nabi dah karang kitab. Kan gitu. Nahwu Arab bid'ah juga itu, ndak ada orang belajar bahasa Arab apa nahwu Arab zaman sebelum Nabi ataupun sedang ada Nabi, ndak ada. Itu namanya bid'ah. Ya. Kalau akan bid'ah diartikan dengan tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tidak pernah dikatakan oleh Nabi, itu ya. Namun beniau ini dia paham arti bid'ah ini. Ini yang dipaham separuh kan. Jadi susah juga itu. Katanya ta'rif bid'ah itu semua yang tidak pernah dilaksanakan dan dikatakan dan disetujui oleh Nabi maka itu bid'ah. Ya benar. Ya. Tapi nanti kalau buat tafsir, ayo secara kasarnya ahli tafsir ini kan yang ceketannya kena si nenek jari ini. Kan? Jadi Allah sepertinya Allah tidak bisa menjelaskan kepada hambanya. Inilah yang paling jelas ini.
ditafsirkan oleh tahu, oh ini maknanya ini maknanya. Oh je kurang jadi Quran seni jari ini. Din nanu muninkan din berarti tafsir ini menambah-nambah jadinya kok dikatakan surah ini sudah jelas. Nah itu kan. Jadi seperti itulah kalau kita muter-rotok gitu, begitu dia. Dengan ya langsung Quran hadis, dengan nyanyut nambah tulai apa rada ngangkat progawen nambah begabah ya sejadah ya kelah tipah ngangkat progawen sampai dengan apa-apa Quran hadis langsung pak Quran hadis apa ni Quran wa'tasimu bihablillah berkena pada bersopok-sopok dia pecah. Oh ya kena. Berarti yang mengartikan inilah yang diikuti oleh oleh siapa? Oleh tukang tambah baru tu. Yang diikuti orang yang orang yang memberitahunya tadi itu. Berarti dia taklid ke sana. Gitu. Tak boleh taklid kan? Dia tak boleh taklid katanya. Jadi tak boleh dia langsung saja Quran hadis. Tak boleh taklid. Sementara ni guru sin dengah. Apa yang tafsiran guru ni sin turun? Kan itu ya endah. Tafsiran kan guru no sin dengah ya no haran. Jadi pemahaman kita tidak bisa paham dalam Quran hadis. Kita ikuti pemahaman orang yang paham. Kemudian dia kebetulan bedanya paham, jangan dicela orang. Dan dia beda paham memang harus berbeda. Jadi demikian kan tidak boleh dicela. Itu orang yang ikuti mazhab 4 di apa namanya disalahkan. Ni aja ikuti ulama nanti dengan salah. Jadi begini misalnya kita Imam Bajuri, Imam Abu Hajar, Imam Baihaqi, Imam Tirmizi, Imam Muslim, Fi'i misalnya kan kita ikuti. Sementara dia juga ikuti. Misalnya dia ikuti Nasrun Albani, Utsaimin, ikuti juga Bin Baz, ikuti juga Muhammad bin Abdul Wahhab, ikuti juga Ibnu Taimiyah. Kan sama juga jadinya itu. Dia mengikuti, mereka mengikuti Utsaimin bin Humaid, bin Baz, kemudian Nasir Albani, kemudian dia ikuti terus tadi saya sebut itu Muhammad bin Abdul Wahhab dan ke atas Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Ya kita ikuti Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal, misalnya Malik bin Anas, ikuti Imam Hanafi, ikuti majau bawaan Malik Bajuri, Imam Ramli, Imam Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, kita ikuti Imam Ar-Haramain. Kan kita ke sana juga. Jadi dia ke kita kanan, dia kiri misalnya kan kata sama jalan kita. Ya yang ada yang masa dia baru teo sogol leman dalam tianina ada kena qala Allah Taala. Inya mam ajar kan diajar dulu ya itu. Nah ini terserah kalau dicela kata saya ini yang silakan dicela saja kata saya. Kalau misalnya mau cela ya celalah. Nah itu. Tapi kalau kita kan tidak pernah cela dia. Ya silakan menurut pendapat yaitu kullun lahu masyrab. Ya semua punya apa? Punya dalil. Masrab itu semua kullun lahu masrab, semua punya dalil. Ya, semua punya dalil-dalil itu masrab, tempat minum lah artinya itu. Ya, orang bercadar jangan cela orang yang tidak bercadar, orang yang tidak bercadar jangan cela orang yang bercadar. Kayak itu kata saya dari dulu itu.
pakai jilbab saja itu mengamalkan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bercadar itu ikuti fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menyuruh istri-istri beliau bercadar. Sedangkan dalam kaulnya itu fi'il yang tadi itu. Kemudian kaulnya mengatakan ya Asma iza balagatil mar'atul mahid fala yura minha illa haza wa haza. Kamu gitu. Hai Asma, kalau orang wanita sudah balik sudah haid maka tidak boleh dilihat kecuali yang ini dan ini, maksudnya muka dan tangan waktu itu. Jadi tangan artinya zahran wa batnan, yaitu tapak tangan, muka belakang bisa itu. Ini sering saya ditanya terkadang, bagaimana wanita kalau ketutupan dia punya tangan? Ya, kalau segi tertutup tidak apa-apa, membukanya saja jangan lebih dari ke atas taat pergelangan itu, segi menutupnya. Kemudian mukanya tidak boleh tertutup apa kendingnya, itu kending dan tertutup. Bagaimana sholat pakai masker? Ya. Hidung ini bukan anggota sujud. Yang anggota sujud adalah dua kaki, dua lutut, dua tangan, dan jabhah. Apa jabhah? Dahi. Semuanya itu boleh tertutup waktu sholat kecuali jabhah yang tidak boleh tertutup. Kaki kita boleh tertutup, lutut boleh tertutup, tangan boleh tertutup, cuma jabhah yang tidak boleh tertutup. Jadi telakung kawin tertutup dia punya tangan, tak masalah itu. Nah itu, jadi boleh dia tertutup tangannya pakai telekung waktu dia. Kalau bulunya hanya satu urat pun kalau wanita membatalkan. Tapi kalau laki turun bulunya sekedar 2, 3, 4 helai tak ada masalah. Karena sana ba'dul jabhati, yang menekan tanah itu ba'dul jabhati, separuh dahinya, tidak semua. Kalau semua dong menuh itu entah separuh kan, hanya di sini saja. Ini tidak kena, ini dahi juga kan, cuma di sini sedikit yang kena. Itu jadi separuh. Jadi kalau laki tertutup turun bulunya 1, 2, 3 tidak ada masalah. Tapi kalau semua bulunya turun sehingga tertutup dahinya, maka tidak sah sujudnya. Itu kalau tertutup dengan bulunya gondrong atau cululan bulu selapu, iya kalau yang tahu sujud le bulu no selapu, sehingga tidak mengenai tempat sujud maka dia itu tidak sah. Kalau sekarang sehelai, 2 helai, maka tidak apa-apa. Kalau wanita, karena kelihatan rambutnya itulah yang menyebabkan dia bukan separuh jabahnya, tidak, tapi kelihatan rambutnya itu, karena rambut wanita dalam sholat termasuk aurat, itu termasuk aurat. Nanu lain. Kembali kepada yang tadi bahwa kita ganti misalnya kata-kata yang tidak perlu itu
dengan tasbih atau istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa jadi parubama yuwafiqu sa'atan azizatan, suatu saat, suatu waktu yang sangat mahal nilainya itu mengena istighfar kita, maka kita akan mendapat laba atau ribih dalam penghidupan kita. Itu makanya kita sangat hati-hati di dalam membuang waktu, ya. Bagaimana sekarang kalau kita misalnya diam terus, tidak bicara? Usahakan, istilah tasawuf itu kainun bain. Kainun bain. Malahan Bapak Maulana Syekh dulu pernah berencana, beliau cerita di Mahat dulu, ceritakan kami akan buat uzlah di Timbanuh. Daya tu lagu Timbanuh. Fakon tu lagu atau tu daya, saya juga tidak tahu nama Timbanuh itu, cuma dia sebut ada Timbanuh, ya. Sandaya jaga guna. Ini sepi je daya guna lagu je. Kami ada. Itu Timbanuh. Sudah beli, sudah ada tanah, ada tempat buat rumah, ada perairan di sana untuk uzlah. Tapi beliau pikir juga, kalau kami akan uzlah, ini agama ini akan terhenti, nanti siapa akan melanjutkan? Akhirnya dipertimbangkan, lebih baik tidak uzlah, tapi uzlah yang pakai batin, badannya bersama mereka tetapi hatinya bersama Allah. Itulah cara kita uzlah yang sulit ya, tapi bisa diusahakan. Itu kainun ma'hum ba'inun minhum atau ba'inun anhum. Itu kainun ma'ahum bil jismi, ba'inun anhum bil qalbi. Itu bersama mereka jasadnya, tetapi bersama Allah batinnya. Itu yang memang banyak orang uzlah seperti ini. Itu di Mekah saja banyak orang uzlah seperti itu. Di dunia mana kainun bain, dia uzlah tapi uzlah bil mujtama. Itulah sehingga diambil oleh Bapak Maulana Syekh yang lebih afdal. Kalau akan yang lain lebih afdal, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi ajma'in, paling afdal, akan menjalankan seperti itu. Tapi kalau Rasul akan ngerap, kemudian wirid sendiri, dong tidak sampai sekarang agama ini. Itu dan dia arsalna wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, itulah sehingga memang baik seperti yang tadi, untuk tidak lawan bicara banyak. Dan itu kan seperti ini kan kata tasawuf tadi, imam bicara yang tidak ni. Nah, itu baik zikir. Tapi sebenarnya seperti yang tadi itu, zikir itu bisa dengan hati, itu bisa dengan lisan, bisa dengan pekerjaan. Dengan sholat juga zikir kan? Itu aqimis sholata li zikri, itu. Jadi berarti zikir itu bil lisan wa bil arkan wa bil janan. Janan bukan jinan. Kalau jinan sorga itu jamak jannah. Jannatun jannatani jinanun. Tapi janan ay al-qalb, al-qar'an, al-arkan, al-adha. Lisan ya maklum, lisan. Jadi zikru bil lisani wa bil arkani
wa bil janani. Zikir bisa dilaksanakan dengan lidah, bisa juga dengan anggota badan, yang bersedekah, bersolat, gotong royong, itu termasuk zikrul arkan namanya. Dia jangan ngerap tu balik kena gotong royong itu. Seriak wirid tu ni, seriak zikir tu ni, beriang pahala ku ni. Baris tu ngeraus selalu je batur baris. Ini tu ngeraus selalu. Jadi itu juga gotong royong termasuk zikrun. Baris bisa mentomoman tadi. Bapak-bapak, saudara, ini bapak-bapak. Ya. Saudara-saudara, tolak talibat. Kita gotong royong. Barulah mungkin zikir kengonek setia pirek mau pahala. Pirek mau wirid zikir baca tahlil baris. Mungkin lebih banyak pasalnya, pahalanya itu yang gotong royong itu zikrul arkan namanya. Itu. Apalagi zikrul janan, zikrul apa? Dalam hati kita, di mulut kita, baca atau kata lain kita berzikir, tapi hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa terpisah-pisah. Aduh, jadi kainun bain namanya. Bersama tamu, bersama siapa aja. Kalau bersama tamu diam seribu bahasa, zikir baik. Gimana sekarang? Subhanallah, subhanallah. Pernah datang berapa cerita? Subhanallah, subhanallah. Allah, subhanallah. Anu no arak ni kita berundak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha dia nyala tu ni. Malaikat kanjun tu ni kan. Kalau batur teh malaikat ni deh. Kanjun temuin bacok. Barang senina deh. Entah do bacam. Narabai. Ni militai. Ni kadem po. Narabai bukan di mana tahu baik. Saya letik-letik saya jengket. Saya genit-genit lah. Itu. Nara ke pengarau. Ini dah hendak tasbih doa. Sani ni subhanallah, subhanallah. Maitian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak dapat nama pelanda ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk seni ni apa ni? Kan susah cari ni kan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Baik. Baiklah mana? Mah gawe andi ni baik. Subhanallah. Subhanallah. Gawe andi itu mah bare. Muangkah yang petan diri. Subhanallah, subhanallah. Nyala tadi jadi. Ni malaikat musnina tadi ni kan. Anda zaman itu. Paling perlu juga itu. Mula'abatun bainal azwaj wa muta'anisan lahum. Itu cuma ibadah itu. Ibadah main. Ya, ibadah dah demen itu betul-betul nikah itu ibadah, tapi ibadah sah lah. Demen-demen nak pacu-pacu tan begawian, gawe no indah. Ndak begawian doa. Begawian sano perlu begawian indah harap. Dia mau takos kejali ino. Dia nak bembak misal ni harap sebut dengan begawian toko kantor. Asyik chat. Lalu unjuk motor asyik. Dia tak baik embak-embak. Dia minta balik je kan. Kanca senina je baru nembak. Kenapa? Kena gerak badan. Ya kan? Semuanya gerak badan itu. Tak meruk. Jangan dia tengah meruk-meruk harus gerak badan. Ya. Jadi harus kita juara di sana. Jawara kan. Jawara je guni. Bukan juara, jawara. Itu jadi harus yang satu menerima, yang satu memberi gitu. To take and to give lah gitu. Ya, ada memberi, ada yang ya tahu saling bing lah kan. Harap bibing bawah, harap bibing atas. Oh, bagus masih. Gitu. Ya, harus pandai-pandai gitu. Yang bawah bisa diberi, yang bawah kita beri, di atas kita diberi. Nah, itu kan. Nah, kiaslah kata saya. Maksudnya pas lalu.
Pakis ala qauli takun alama. Itu. Teteh lalu. Kita nama bahasa bapak saya langsung, bapak saya jauh. Luar biasa bapak saya lain. Untung dia ya. Aku ani tak berdui ulik pak ya tuan. Itu. Ani berdui ulik pak. Luar biasa. Bapak saya itu guru dunia akhirat. Itulah. Bapak yang itu juga hebat beliau. Kita yang kasih sindir itu ni. Beliau aja nyata-nyata dia. Angkat di semel cengak separuh. Ditotoi separuh. Dia tahu tuis. Tak pernah minta tuis. Dia tahu tuis. Baju dia tahu tuis. Belum pihak kemah tuis. Gitu. Dan harap batur terlilah pun. Demi tuis pemanai dengan pemanoi. Sehingga akan tidak menjaga bahkan lain meleng. Model doa itu. Itulah orang saya itu luar biasa. Itu. Kan sering saya cerita. Sepertinya beliau itu tahu pekerjaan kita di rumah. Itu. Malah saya cerita dulu. Itu. Saya cerita, tapi sepertinya beliau dibahas kemudian dia dua kamu ni dibahas secara umum tapi bakat di sini. Itu kan. Yuk sintau jaga tahun ini kan itu. Jadi luar biasa beliau itu. Belum ada yang kita tahu seperti itu. Itulah menurut saya. Mudah-mudahan ada nanti setelahnya, Allah alam. Cuma begitulah proses itu kan, jadi kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malahan ada yang menceritakan, tapi kalau saya tidak ceritakan, bahwa waktu hujan orang sepertinya tidak kena dengan hujan katanya. Ada teman yang cerita, bapak saya tidak kena hujan kalau hujan katanya. Jadi sering dia lihat katanya. Tapi kalau saya kebetulan saja ini tidak pernah saya lihat bapak saya artinya bersama hujan, artinya sedang hujan tidak. Jadi saya tidak pernah menyaksikan, walaupun bapak saya boleh saja seperti yang diceritakan itu. Bapak saya tidak pernah pakai payung. Walaupun hujan tak kena dengan hujan. Itu kata teman yang cerita. Dia itu ada buku kecil orang Maroko, ya, orang Maroko sembuh di Lombok. Nah, itu jadi itu anunya, dulu. Dan ada saya juga menceritakan di laut itu anak yang mau diperkosa, kemudian keluarkan foto saya, terbirit-birit lari anak itu Kalimantan semua, tahu oleh saya Kalimantan itu. Kemudian kalau ini ada teman bisa cerita mengatakan bahwa saya itu tidak kena dengan hujan, mungkin dia pernah menyaksikan dan melihat beliau sehingga tidak kena dengan hujan. Nah, itu jadi kalau saya kebetulan tidak pernah sama beliau di waktu hujan. Nah itu ya. Jadi kalau saya kebetulan tidak pernah sama beliau waktu hujan. Itu saja. Mungkin dia pernah lihatnya, alhamdulillah. Berarti banyak pengetahuan dari Bapak Maulana Syekh. Au qulta la ilaha illallah. Au qulta la ilaha illallah. Jadi imma baca istighfar atau la ilaha illallah. Timbang-timbang bicara yang tidak maksudnya ini dengan pudulul kalam, ya kau baca la ilaha illallah. Gitu. Wa iza aratta an tantiqa bil batili faj'al makanahu tasbiha. Apabila kamu mau bicara yang tidak, apalagi yang mengandung dosa yang batil,
taruhlah atau gantilah dia dengan membaca tasbih. Ya, ibadah lainnya pokoknya diantaranya tasbih, tahlil, istighfar dan lain-lain. Au qulna la ilaha illallah fayakuna laka minal ajri waz zukhri ma la yuhitu bihi, ma la tuhitu bihi, ma la yuhitu bihi. Itu. Maka kamu akan mendapat pahala dan simpanan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Itu. Sekarang kalau tahlil dapat bergunung-gunung pahala. Kemudian kalau dia bicara tidak kosong catatan, tidak ada apa-apa. Itu kalau tidak mengandung dosa. Kalau mengandung dosa, di sana pasti akan tertulis dosa itu. Nah, makanya waktu bicara harus seperti kata Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad dalam kitabnya itu yang kecil itu, Nasaih Duniyah kalau tidak salah, atau di bukunya Bahjatul Saniyah Sarah Al-Kharidatul Bahiyah. Di sana liqa'un nasi. Lanjut. Apa ini? Dia hafal. Liqa'un nasi laisa yufidu syai'an. Ya. Sengaja sepelan-pelan ini supaya bisa dicatat. Mencari solatnya atau rarat-rarat tatanuan goyo catat tali buku di papan kan, ndara papan solatnya. Enggak perait dan ke papan ke kepala. Lainnya lolos doang. Liqa'un nasi laisa yufidu syai'an siwal ikthari min qilin wa qali. Ini bukan fi'il, ini qal ini masdar itu, ya. Min qilin wa qali. Jadi masdarnya qala itu banyak. Di antaranya qilan wa qalan. Wa man ahsanu minallahi qila. Qila. Jadi siwal iktsari min qilin wa qali. Yang satu sepertinya suara majhul, yang satu seperti suara maklum. Karena kita sedang bicara itu bisa qil qal. Dikatakan begini, saya berkata begini, dia berkata begini, dikatakan orang begini. Itulah qil qal. Gitu. Min qilin wa qali. Faqlil min liqa'in nasi. Faqlil min liqa'in nasi. Faqlil min liqa'in nasi illa li akhzil ilmi au islahi hali. Liqa'un nasi laisa yufidu syai'an siwal iktsari min qilin wa qali faqlil min liqa'in nasi illa li akhzil ilmi au islahi hali. Mufa'alatun fa'ulun fa'ulu. Bahar wafir namanya kalau tidak salah, ya, bahar wafir. Liqa'un nasi laisa yufidu syai'an. Bertemu dengan orang itu tidak begitu banyak membawa manfaat. Itu. Siwal iktsari min qilin wa qali. Kecuali hanya memperbanyak bicara saja. Dari qil qal, dibicarakan, membicarakan, mendengar, melihat. Nah, itu hanya qil qal saja, banyak omong saja lah gitu.
kita bukan dilarang, tapi fa'aklil, itu kan, fa'aklil min liqa'in nasi, maka persedikitlah berjumpa dengan orang. Kalau tidak terpaksa, jangan. Kalau tidak perlu, jangan. Nah, itu maksudnya. Illa, kecuali li akhzil ilmi, untuk guru, untuk mengambil ilmu. Termasuk kita ke sekolah, kita ngaji, belajar, itu aklil. Termasuk minal qalil sudah itu, yaitu termasuk istisna. Kita pergi sekolah, kita pergi ngaji, tak bisa kita ngaji sendiri. Saya gawe aja mesam, belum kepeng, guru privat, waduh kan. Jadi illa li akhdil ilmi atau islahi hali, atau untuk memperbaiki keadaan, artinya mendamaikan seseorang. Nah, itu jadi islahil hal, mendamaikan orang, memberikan solusi-solusi, jika diundang misalnya untuk gimana inti pemecahannya dan sebagainya. Termasuk akhzil ilmi itu guru dan murid. Guru boleh bisa banyak bicara, bertanya. Guru boleh banyak bicara, menyampaikan. Enggak sa asake unin majemuni nerin itu raos. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, majanya tutup lelah dengah hewa. Lelah te buka kentong. Ada teman saya, bukan ada sebuah guru lain. Juluan iman ngeraos si bebe yang sangat besar hunina. Kemudian ada yang tinggi uni. Kemanja sokuluni kena tinggi, lelawat tau tak kena luah. Ada juga yang kecil dunia terus. Oh nek tak kena kemanja sokulu kecil yo bro, tak ada. Iya dan pidato yang haruan kita ke. Juluan doa iman ngeraos. Mengenuk di jauh sama uni tak. Masa iman dok penitahan. Nah itu. Kemudian rasa picik uni terus. Kak penitahan pidato ayah dia ni ke. Udah. Dan lihat desa gerakan tangan ya sesuai sedang anu, cuma ini yang begini besarnya salah itu ya, begini besarnya, ini begini kecilnya. Kalau ini ya begini kecilnya, jangan begini besarnya. Ataunya yang sangat kecil tapi kalau bandingkan yang besar, ini kan kebalik misal kecil. Jadi yang besar ya besar, tapi ya ada yang besar dari itu, kamu gitu. Jangan dia kecil tapi besar gini itu. Terus ada yang lebih tinggi dari ini gitu. Jadi sesuaikan apa namanya gerakan tangan dengan. Memang ada sih yang orang yang pidato bergerak tangannya tapi sekedar bergerak. Saudara-saudara kemana pergi? Sosok anu wasok. Nah, sosok anu bisa jadi tidak apa-apa gitu. Perhatian kan baru ini gerakannya itu tidak sesuai tapi sepokosa bergerak tangan gitu. Dalam hati kira di mulut dan di telinga kan itu dengar oleh tangan. Nah, itu sesuai kan. Tapi terkadang orang bisa juga segera kita bagaimanapun kita kemari kita juga di daun tadi sama-sama ni wa menono ya tidak apa-apa jadi pokoknya dia sadar dengan itu tak menyadari gitu, tidak perhatian lalu ya aneh alur berjalan terus tidak salah sida dia memuni sama-sama doang imam uli bisa
sesuaikan dengan sesuai dengan mulut, bergerak dengan tangan gitu. Nah, jadi selain dia istighfar juga bisa juga tasbih, tahlil. Yang penting ini walau mengapa makan atau tasbih di sini itu bukan maksud tasbih saja gitu kan. Ai wa ma asbahu minal ibadah. Dikira tahlil, tasbih tadi istighfar katanya kan. Terus la ilaha illallah. Tidak hanya ini, wa ghairu zalika minal ibadat, itu saja. Qul la ilaha illallah fa yakunu laka minal ajri. Katakan la ilaha illallah akan dapat ajar, kata wazukhri ma la yuhitu bihi, yaitu suatu yang tidak bisa kau bayangkan lah, begitu aneh. Wahamuka, apa katanya? Wahmuka ma la yuhitu, wahmuka tidak bisa diadu oleh perasaanmu, tidak kau bayangkan bagaimana besar pahalanya, timbang-timbang kau akan bicara-bicara yang tidak, itu maksudnya ya. Au takulu, kan banyak au-aunya ini kan. Au takulu as'alullah al-afiyah, mohon pada Allah untuk diberikan kesehatan, keafiatan, ketenangan. Barubbama yattafiqu husnu nazarin, terkadang bisa nanti akan bertepatan dengan pandangan yang bagus. Fastajibullah, maka Allah akan menerima. Wa awwa dakwataka, jadi fastajibullahu dakwataka, doamu itu pada jauh tamin baliyatid dunya wal akhirah. Jadi maksudnya sini imma dengan ibadah khalis, yaitu yang murni ibadah seperti tasbih, takbir, tahlil, itu murni ibadah namanya. Atau ibadah yang mengandung doa seperti istighfar dengan as'alullah al-afiyah, itu. Timbang-timbang berkata yang tidak ada artinya dan kosong artinya, ya timbang kau lebih baik beribadah atau berdoa. Doa itu kan termasuk ibadah. Ad-doa'u ibadah. Malahan katanya ad-doa'u mukhul ibadah. Itu otaknya ibadah. Jadi mukh itu mukh namanya ini. Lolor gitu. Jadi otaknya ibadah, pangkal ibadah itu. Termasuk ibadah lah itu. Itu apa namanya? Istighfar atau doa itu. Nah, jadi di sini dicontohkan hanya dua tadi. Nah, dengan contoh ini artinya bisa dengan doa, bisa juga dengan ibadah yang mahdah gitu. Ibadah yang semata-mata khalisah, itu ibadah mahdah. Ala yakunu minal khusranil azim wal ghamnil fadhi antupawita ala nafsika kullu hadhil fawaidi. Apakah tidak termasuk rugi yang besar, rugi yang jelek, akan luput di hatimu semua faedah-faedah yang tadi, akan luput darimu ala nafsika segala faedah yang tadi, yang mulia tadi, pahala besar atau dikabulkan doa, ribih yang besar kata tadi, ribhal azim. Wa taj'ala nafsaka wa waqtaka fi pudulin, kemudian kau jadikan dirimu, waktumu dalam suatu yang lebih-lebih, artinya tidak ada artinya
aqallama yalzamuka fihi laumu, paling sedikit kamu akan mendapat celah. Itu paling kurang. Kalau tidak dosa, paling kurang kamu dapat kecelaan. Itu aqallama yalzamuka fil al-laum. Wal hisabu wal habsu yaumal qiyamah. Nanti kali ini laumu jadi fa'il daripada yalzamuka. Ma mausul, ha jadi aidnya. Aqalla sifat daripada pudulin, itu sebab di atas. Bi pudulin aqalla, ya. Aqallu itu qalla katanya. Kalau aqallu cuma jadinya. Waqtabka fi pudulin aqallu jadi sifat daripada aqalli. Aqalla tapi kalau akan aqalla kan baris bawah dia karena dia idafat, ya. Fi pudulin aqallima, atau jadikan mubtada aqallu ma yalzamuka fil laumu wal hisabu yaumal qiyamah. Wa taj'ala nafsaka wa waqtaka fi pudulin aqalla. Oh, maf'ul daripada taj'ala, itu masih atas dia. Wa taj'ala nafsaka wa waqtaka fi pudulin titik. Mana maf'ul sani taj'ala? Aqallama yalzamuka fihi laumu. Itu yang paling rendah, paling kurang di sana nanti ada kecelaan dan hisab nanti di hari kiamat, dan al-habsu dan tertahan untuk masuk surga. Kan kalau kita dihisab nantinya akan masuk surga terus, tapi kalau dihisab itu halaluha iqabun, halaluha hisabun, wa haramuha iqabun. Itu harta. Itu harta itu termasuklah kata ini, ya. Kata, kalau kata yang tidak ada perlunya itu adalah hisab. Kalau yang dosa, ya, iqab. Itu. Atau bicara yang baik, berbicara yang baik, sawabun, ya. Berbicara yang lagu-lagu, hisabun. Berbicara yang tidak baik, iqabun, gitu kan? Gitu. Paling kurang kalau baca bicara yang jelek-jelek, bukan yang jelek, yang tidak ada baiknya, tidak ada jelek baik, yang lebih-lebih piputulin, paling kurang itu kita mendapat celaan atau dihisab atau tertahan kita masuk surga. Misalnya ada barang kita bawa, itu masuk di duana, dicukai, baru pulang dari luar negeri, tidak bawa apa-apa, hanya tentengan saja atau iman dah jauh tu, tidak periksa, lolos, nyet, kan? Tapi sekarang kalau ada bawa barang diperiksa, orang sudah lari sana, kita masih ditahan. Ingat, tahan. Padahal kita bawa, ini apa bawa ini? Oh, ini korma. Ini apa ini? Oh, ini pustok. Ini apa ini? Ini zabib. Oh ya sudah. Nah, kan? Tapi ini juga memakan waktu. Termasuk itu sudah larat orang. Nah, itulah contoh yang tadi. Ini kita tidak ada pahala, tidak ada dosa kita, tapi tertahan kita. Itu al-habsu itulah. Hisab tadi juga kan kita ditanya. Memakan waktu. Coba anda bawa apa-apa,
Dia main lapah mangan, mengandung tenduk, datang waktu sembahyang enggak gawe kan, dia main datang lemak berangkat dan surga lolos doang apa rek. Nah, ini aja lain usaha sekian miliar, sawahnya sekian hektar, sapinya sekian besar, semuanya semuanya dihitungkan, akhirnya dengan wah ngimpi di surga dia masih itu susah lui ganti hisabnya. Padahal itu benar semua misalnya kan, dia jawab semuanya tidak ada yang salah, cuma begitulah. Wahsana walaqad ahsanal qailu bi qaulihi, itu alangkah baiknya perkataan orang yang mengatakan begini. Ini dia itu kan, ini aslinya ini yang saya ucap caranya itu kan lupa aslinya, tapi kalau biasa katakan wa iza aratta antika bil batini faj'al makana tasbih. Ini aslinya ini ya, cuma hafalannya beda karena karang sendiri mungkin. Kalau ndak tahu ikut kanunya arum riwah deh udah separuh kan. Ini katanya ini wa iza ma hamam tabin nutki bil ba tili faj'al makanahu tasbiha. Oh, cuma yang ini yang beda sedikit ya. Wa iza aratta antika bil batili, kata saya kan, faj'al makanahu tasbiha. Ya jelap hafal soalnya ya. Wa iza aratta antika bil batili faj'al makanahu tasbiha. Apabila kamu ingin, hamamta ini ingin artinya berbicara dengan yang jelek, maka jadikanlah tempatnya itu tasbih, ganti tempatnya itu dengan tasbih. Wa iza ma hamam tabin nutki bil batili faj'al makanahu tasbiha. Wa iza ma hamam tabin nutki bil batili faj'al makanahu tasbiha. Apabila kamu, ma ini zaidah ini, ba'da iza mazaidah. Wa iza hamamta, sudah itu ya. Wa iza hamamta bin nutki bil batili faj'al makanahu tasbihan. Apabila, kan ada syairnya apa? Ya taliban khuz faidah ba'da iza mazaidah. Itu kaidah aghlabiyah. Kalau nanti kebetulan ada mahalnya, ma itu ya jadi ma mausul dia. Tapi kalau tidak ada, hanya begitu saja. Wa iza ma unzilat suratun, itu ma-nya zaidah. Hatta di Quran juga termasuk itu. Wa iza hamamta bin nutki fil batili, apabila kamu ada ingin-inginnya berbicara dengan yang batil, maka jadikanlah di sana pas tasbih. Wa ma asbahu, sebenarnya tadi itu tasbih, tahlil, tahmid, Quran, wirid, zikir, apa saja yang penting ada ibadah lah gitu. Tadi contohnya kan ada yang doa, ada yang wirid. Berarti kalau la ilaha illallah atau tasbih atau istighfar itu kan ibadah mahdah. Tapi kalau berbentuk doa ya ibadah, tapi gairu mahdah. Jadi ada maunya itu dia itu. Summa qala as-salisu al-batnu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdillah al-qawimi bi huquqillah ma laqad illa farajallah. Allahumma hadina bi hudaka waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak.
اللهم عافنا واعف عنا ولا طاعتك والشكر أعنا والإسلام توفنا وأنت راض عنا وعلى الإسلام والإيمان توفنا وأنت راض عنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والله فيك والهادي إلى سبيل الرشاد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim.